Panduan memilih kontrasepsi yang tepat berdasarkan usia. Terdapat 3 kriteria usia dalam pemilihan alat kontrasepsi, yaitu pasangan muda, pasangan matang, dan pasangan dewasa. Yang pertama, mari kita bahas mengenai alat kontrasepsi yang tepat untuk pasangan muda. Pasangan muda ialah pasangan yang berusia 20 hingga 30 tahun. Alat kontrasepsi yang tepat yang pertama ialah Depo-Provera. Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan hormon progesteron, membantu mencegah ovulasi dan menebalkan mukosa serviks sehingga mencegah sperma masuk ke uterus. Metode ini juga cocok digunakan bagi pasangan yang tidak berencana mempunyai anak terlalu cepat. Keunggulan dari metode ini ialah penggunaannya setahun hanya 4 kali. Namun, kekurangan dari metode ini diantaranya ialah beresiko menyebabkan pendarahan hebat, penambahan bobot tubuh, meningkatkan resiko osteoporosis jika penggunaannya lebih dari 2 tahun. Yang kedua ialah pil KB. Pil ini mencegah kehamilan dengan cara menghambat ovulasi melalui penekanan hormon LH dan FSH, mempertebal lendir mukosa servikal atau leher rahim, dan menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium. Keunggulan dari pil KB ialah mampu mengurangi gejala premenstrual syndrome atau PMS, resiko kanker rahim, endometriosis, dan kanker kolon pun juga ikut berkurang. Kekurangan dari pil KB diantaranya ialah harus disiplin mengkonsumsinya setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian beberapa pil memiliki efek samping seperti timbulnya jerawat, mual, dan perasaan murung. Beberapa merek pil KB bahkan tidak boleh digunakan penderita penyakit ginjal, penyakit hati, atau penyakit yang berhubungan dengan hormon adrenalin. Yang ketiga ialah kondom. Metode sederhana ini ampuh untuk mencegah kehamilan ketika digunakan secara benar. Keunggulan dari kondom ialah harga murah dan efektif untuk mencegah penyakit menular seksual. Namun, kekurangan dari kondom ialah kebanyakan pakar tidak merekomendasikan kondom sebagai alat kontrasepsi yang utama, karena tingkat kegagalannya yang cukup signifikan. Lebih aman digunakan secara tandem dengan pilihan lain, seperti pil KB. Pasangan yang selanjutnya ialah pasangan matang. Pasangan matang berusia 30 hingga 40 tahun. Alat kontrasepsi yang tepat, yang pertama ialah NuvaRing atau Ortho Evra. NuvaRing adalah cincin silikon fleksibel berukuran sekitar 5 cm, berfungsi mengeluarkan estrogen dan progesteron yang akan diserap oleh dinding vagina untuk mencegah ovulasi. Sedangkan Ortho Evra juga mengeluarkan kedua hormon tersebut. Namun, aplikasinya dengan ditempel di lengan, perut, atau punggung. Keunggulan dari metode ini ialah cara memasangnya mudah karena meski posisinya tidak tepat, tetap bisa berfungsi efektif. Namun, kekurangan yang mungkin dijumpai dari metode ini ialah harganya 2 kali lebih mahal dibanding dengan pil KB, kemudian memiliki resiko penyumbatan darah, kemudian memiliki efek samping seperti pusing atau mual. Yang kedua ialah IUD atau spiral. Intrauterine device atau IUD atau di Indonesia populer dengan sebutan spiral. Alat berbentuk huruf T ini dimasukkan ke dalam rahim, di mana cara kerjanya ialah mengganggu lingkungan rahim, menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Keunggulan dari IUD spiral ini ialah sangat nyaman dan merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang paling diminati di seluruh dunia. Namun, kekurangan yang mungkin dijumpai dari IUD atau spiral ialah dapat mengalami pendarahan selama beberapa bulan pertama dan tidak direkomendasikan bagi wanita yang memiliki riwayat hamil etopik atau hamil anggur atau mengalami infeksi saluran kemih. Yang ketiga ialah implanon atau susu KB. Alat yang sebesar korek api ini dimasukkan di bagian lengan sebelah atas
dan akan mengeluarkan hormon progesteron selama 3 tahun. Keunggulan dari Implanon ini ialah menjadi pilihan yang nyaman tanpa banyak perawatan karena termasuk metode jangka panjang atau sekali pemakaian untuk 3 tahun. Kemudian keunggulan selanjutnya ialah dapat menjadi pilihan untuk ibu menyusui atau setelah bayi berusia di atas 6 bulan karena hanya mengandung hormon progesteron. Implan juga tidak terlihat dari luar tubuh. Kemudian, kekurangan yang mungkin dijumpai dari Implanon ini ialah pemasangan dan pelepasan implan harus dilakukan oleh dokter. Resiko dari prosedur pemasangan implan adalah komplikasi ringan, selain bekas luka di kulit. Kemudian kekurangan selanjutnya ialah menstruasi bisa menjadi tidak teratur dan wanita yang mengalami obesitas mungkin harus mengganti implan dalam waktu 2 tahun sekali. Pasangan yang selanjutnya ialah pasangan dewasa. Pasangan dewasa berusia 40 hingga 50 tahun. Alat kontrasepsi yang tepat, yang pertama ialah kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal bukan saja mencegah kehamilan, namun juga membantu mengatur siklus menstruasi. Karena produksi hormon estrogen tubuh semakin melambat, sehingga siklus menstruasi bisa tidak terduga. Beberapa dokter merekomendasikan pil rendah estrogen, pil progesteron atau Mirena non-estrogen untuk wanita premenopause. Yang kedua ialah sterilisasi. Jika sudah tidak bertekad untuk tidak lagi menambah momongan, bisa menggunakan sterilisasi hysteroscopik. Salah satu prosedur metode ini adalah menanamkan 2 penyumbat kecil di dalam saluran tuba falopi dengan bantuan kamera yang dimasukkan melalui serviks. Dalam 3 bulan, lapisan baru akan tumbuh di sekeliling penyumbat tadi, sehingga saluran tuba falopi tersumbat sempurna dan pembuahan tidak akan terjadi. Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan disiplin akan meminimalisir resiko yang mungkin dijumpai. Video ini dibuat oleh tim KKN PPM UGM 2020, Kecamatan Pajangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.